Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya, Senin 25 Mei 2020. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 119 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa janji Tuhan hanya berlaku bagi orang yang takut kepada Tuhan. Artinya, bagi orang yang tidak takut kepada Tuhan, maka janji Tuhan tidak berlaku. Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Banyak orang percaya beranggapan bahwa berdasarkan penyataan dalam ayat tersebut, mereka mendapat free pass untuk menjadi anak Allah, dan karenanya banyak yang hidup dengan sembrono karena salah dalam memahami maksud ayat tersebut. Untuk menjadi anak Allah bukanlah proses mudah dan sekejap. Ini adalah proses yang sulit dan menyita seluruh waktu hidup kita. Untuk memiliki status anak Allah dan berkeadaan sebagai anak Allah menuntut suatu tanggung jawab yang besar, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Rasul Petrus juga menasihatkan dalam ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, 1. Janji Tuhan hanya berlaku bagi orang yang takut kepada Tuhan. 2. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menjadi anak Allah. Bila kita adalah anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa kita, maka kita harus memiliki sifat seperti Bapa kita, yaitu kudus. Ini adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Kita harus menjadi anak-anak yang taat supaya kita menerima janji atau warisan yang mulia dan kekal, tinggal dalam rumah Bapa selamanya. Yang ketiga, Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa memandang muka. Yang keempat, penebusan yang kita terima oleh darah Yesus Kristus, Putra Tunggal kesayangan Bapa,
menuntut suatu tanggung jawab dari kita semua agar kita memberikan respon yang sepatutnya atas pengorbanan dan kasih karunia-Nya. Contoh respon yang benar atas kasih karunia-Nya supaya kita berhak menerima janji-janjinya, yaitu hidup takut kepada Tuhan dan Bapa kita dengan cara 1. Mematikan segala sesuatu yang duniawi, yaitu jangan lagi hidup dalam percabulan, jangan lagi hidup dalam kenajisan, jangan lagi hidup dalam hawa nafsu, jangan lagi hidup dalam keserakahan dan penyembahan berhala. Yang kedua, membuang marah, membuang geram, membuang kejahatan, membuang fitnah atau iri hati, membuang kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, membuang dusta. Yang ketiga, mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, mengenakan kerendahan hati, mengenakan kelemah lembutan, mengenakan kesabaran, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, mari kita senantiasa berjuang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, agar kita menerima semua yang dijanjikan Tuhan, yaitu kemuliaan sebagai anak-anak Allah atau bangsawan surgawi yang turut memerintah dalam kerajaan surga di Yerusalem baru, dalam kekekalan dan keabadian. Mari kita akan menutup renungan hari ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pengajaran-Mu bahwa untuk menerima janji-Mu kami harus hidup takut akan Tuhan, yaitu memiliki sikap karakter hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, seperti Bapa yang di surga. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Kami percaya oleh kekuatan firman-Mu dan pertolongan Roh Kudus, kami akan mampu berjuang untuk hidup seperti yang Bapa ingini. Terima kasih, mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami, bagi semua yang mau berjuang dan merubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan seluruh doa kami dan pengucapan syukur kami. Berkati Tuhan setiap kami yang beraktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.